Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang paling baik kita ucapkan saat ini untuk mensyukuri nikmat tak terhingga yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, selain kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita, yang telah memilih kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya, seperti pahala bagi ibadah yang wajib dilipat gandakan hingga 70 kali lipat pahalanya, sementara ibadah sunnah dijadikan Allah seperti ibadah wajib pahalanya. Kemudian salawat bertambahkan salam turun junjungan alam sang penyelamat umat seluruh jagat, pemberi syafaat di hari kiamat. Beliau tak pernah meninggalkan sholat, apalagi berbuat maksiat, yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula ke keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang melaksanakan perintah puasa, yang menunaikan kewajiban puasa tanpa mengetahui apa saja perkara-perkara yang mampu menghilangkan pahala puasa tersebut. Puasanya tidak batal, tidak, tapi pahalanya yang hangus, pahalanya yang hilang, sehingga kita termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qamin shaim laisa lahu min siyami illa al-ju'." Betapa banyak orang yang melaksanakan perintah puasa tanpa mendapatkan ganjaran kecuali lapar sehari. Maka oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja perkara-perkara yang mampu menghilangkan pahala puasa atau mampu mengurangi nilai puasa tersebut. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-khamsu yuftil as-sha'ima wa yuqitna al-wud'a al-kadhibu wal ghaibatu wal namimatu wa yadul kadhibah wa nashru syahwat. Ada 5 perkara yang mampu menghilangkan pahala puasa. Apa sajakah itu? Yang pertama, al-kadhib, yang berdusta, berbohong. Jika seseorang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak melakukan perbuatan dusta, maka yang dia dapatkan hanyalah lapar sahaja. Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qawl az-zur wal 'amali bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'ama wa saraba." Jika seseorang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tetap melakukan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli terhadap amalnya, baik dia menahan lapar, baik dia menahan makan dan minumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli kepada kita jika kita melakukan perbuatan dusta ini. Kemudian perkara yang kedua yang mampu menggugurkan pahala puasa adalah al-ghaibah. Ini yang sering terjadi
menceritakan kejelekan orang muslim lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada berzina 60 kali. Dan yang harus sama-sama kita ketahui adalah yang menghibah dan mendengarkannya itu sama saja. Tercantum dalam sebuah cerita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada 3 perempuan yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, kenapa perut kami begitu sakit?" Rasul mengatakan, "Muntahkan." Kemudian yang keluar dari perut mereka adalah darah bercampur dengan nanah. Kemudian setelah 3 wanita itu pergi, seorang sahabat bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi ya Rasul?" Rasul mengatakan, perempuan tadi melakukan ibadah puasa, namun mereka tetap melakukan perbuatan ghibah, menggunjing saudaranya sendiri. Artinya apa? Siapapun orangnya yang melakukan perbuatan ghibah, maka ia sama seperti memakan daging saudaranya sendiri. Bukan saya yang bilang, Pak. Allah sendiri yang mengatakannya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Nanti sampai kita ke rumah, kita buka Al-Quran kita, baik itu digital, kita baca, kita lihat terjemahannya, agar semakin bertambah pengetahuan kita tentang Al-Quran ini. Kemudian perkara yang ketiga yang mampu menghilangkan pahala puasa adalah an-namimah, adu domba. Mungkin Bapak sudah terbiasa dengan sebutan adu domba ini, tapi apakah adu domba hanya melalui lisan saja? Hanya melalui mulut saja? Bukan. Para ulama terdahulu mengatakan lisan itu ada 2. Yang pertama lisan yang kita pakai untuk makan, untuk berbicara, yaitu mulut. Kemudian yang kedua adalah jari kita. Sebagaimana yang kita ketahui pada zaman sekarang ini teknologi begitu canggih, banyak orang yang mengadu domba dengan cara menulis sesuatu di media sosialnya, baik itu Facebook, WA dan Instagram, sehingga menimbulkan permusuhan, perkelahian antara satu dengan yang lainnya. Kemudian perkara yang keempat yang mampu menggugurkan pahala puasa adalah al-yaminul kadhibah, sumpah yang palsu. Mereka mengatakan sumpah hanya untuk melindungi diri mereka dari kebenaran tersebut. Kemudian perkara yang terakhir yang mampu menggugurkan pahala puasa adalah an-nasr bisahwat, memandang dengan nafsu, memandang dengan syahwat. Apalagi zaman sekarang sangat mudah bagi mata untuk melihat hal-hal yang dilarang Allah, hal-hal yang tidak baik. Biasa dikata orang dengan sebutan cuci mata, mencari vitamin mata. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Allah ciptakan mata itu kepada kita, untuk kita, agar kita dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca Al-Quran, bukan dengan cara melihat aurat orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala perbuatan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, terutama amalan puasa kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العليم. Baik fiddin kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وشهادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم وله يستجيب لكم ولا ذكر الله أكبر.